Halo semuanya, ketemu saya kembali lagi dengan saya Cing Cing, hanya ada di channel Wendy Chen. Kebetulan sekarang saya lagi mengunjungi teman kita penghobi ikan awana juga dan penghobi ikan koi juga ya. Kita akan mengajak beliau untuk sharing ke kita pengalamannya di ikan awana. Jadi supaya teman-teman yang menonton YouTube saya bisa belajar dari sini juga. Seperti apa pengalaman yang akan kita sharingkan, ikutin kita hanya ada di channel Wendy Chen. Ini bisa lihat ya, tempatnya sangat luas. Yuk ikut masuk yuk. Ini teman-teman bisa lihat akuariumnya, bisa lihat ya. Ini isiannya size-nya dari 40 sampai 70. Nah, kalau misalnya sudah lihat ikan awana yang begini, pasti senang banget ya. Gimana dengan pengalaman yang akan kita ajak ownernya untuk sharingkan ke kita. Kita ketemukan yuk langsung sama ownernya. Sore Ko Lili. Ya, sore. Nah, ini kebetulan ya kita dikasih kesempatan untuk mengunjungi ke tempatnya Ko Lili. Nah, ini ownernya ini ya. Jadi ini Ko Lilinya yang mempunyai tempat dan penghobi ikan awana dan ikan koi. Kita mau ajak berbicara dengan Ko Lili. Pengalaman dari pertama dari ikan awana langsung atau ikan koi, Koko? Saya pertamanya itu ikan koi. Senangnya pertama ikan koi ya? Ikan koi ya, itu udah lama ya. Kira-kira di ikan koi udah berapa lama kok? Dari hobi itu kurang lebih lebih dari 15 tahun lah. Oh, karena hobi ikan koi terus akhirnya jadi ternak ikan koi ya? 15 tahun terjun di ikan koi ya? Sempet ternak juga. Sempet ternak ya? Nah, kira-kira Koko kok bisa ya lari ke awana juga? Ya, ke awana saya belum lama. Oh, belum lama? Belum lama, ya kurang lebih ya baru 5 tahun. Baru 5 tahun ya? Baru 5 tahun saya seneng awana gitu. Senang awana. Boleh ceritain sedikit nggak kok? Kok bisa sih tadinya dari ikan koi larinya ke ikan awana? Ya, karena pertama ya dulu saya pertamanya ingin pelihara ikan awana. Tapi sulit gitu. Susah ya maksudnya ya? Susah, maksudnya susah. Saya mau belinya itu susah di mana gitu. Oh gitu. Iya. Maksudnya mau beli ikan awananya itu di mana gitu ya? Iya. Itu saya yang nyari-nyari di Bogor tuh nggak ada. Oh, susah. nggak ada. Iya. Dari situ. Dari situ. Terus akhirnya beli pertama langsung ke teman satu dulu ya? Berarti ya? Beli satu dulu ke teman gitu kan. Dibawain dari Kalimantan katanya gitu kan. Saya juga nggak tahu betul nggak gitu kan. Ya, saya coba pelihara, terus nggak lama ya saya ketemu sama orang bilang sekarang Suk Engpang. Suk Engpang. Ya, karena salah satu dia ikan awana juga lumayan banyak ya. Orang udah pada tahu dia Cibinong. Langsung beli sama dia banyak gitu atau bertahap juga kok? Ya, pertama dia main ke tempat saya berkunjung gitu kan. Terus dia bilang, "Lih, piara ikan awana aja nih, isi kolamnya nih. Udah ambil di rumah saya gitu kan." Ya udah saya main ke sana, ya saya dikasih 10 ekor. Oh, langsung 10 dikasih. Iya. Itu waktu itu dikasih 10, size-nya itu kecil atau yang sudah besar kok? Ya kurang lebih ukuran 45 lah. 40 45 ya. Jadi 40 langsung cm. dikasih, terus waktu kasih ke tempat Ko Lili langsung diakuariumkan ya? Enggak, saya langsung masukin ke kolam. Oh, langsung ke kolam karena basicnya sudah ada kolam ikan koi ya? Iya, di kolam ikan koi saya masukin. Oh, jadi ini yang sekarang di depan kita ini berarti ini kolamnya itu tadinya memang buat ikan koi ya, Ko ya? Iya, betul. Nah, akhirnya Koko yang pertama kali langsung masuk ke kolam sini atau yang depan kan ada berapa kolam Ada juga? kolam yang di bawah. Oh, kolam yang di bawah. Iya, kolam yang di bawah. Saya masukin ikan awana jadi satu dengan ikan koi. Tapi nggak pernah maksudnya dijadiin satu koi sama ikan awana, koinya nggak dibabak belur sama ikan awana? Enggak, kebetulan ikan saya juga gede-gede ikan koinya. Ikannya Seimbang size-nya lah seimbang gitu. ya. Seimbang ya. Tapi langsung bisa terusin. Saya lihat kan di sini ikan awana juga lumayan banyak. Di akuariumnya juga size-nya ini bagus-bagus ya, Ko ya. Dan di kolam juga banyak. Kok bisa sampai berminat sampai ternak segitu banyak kok? Apa yang bikin Ko Lili jadi senang banget di ikan awana juga? Ya memang kalau ke ikan saya hobi ya. Ikan koi hobi, ikan awana ya sekarang udah lebih hobi lagi lebih saya. Hobi lagi ya. Jadi, apalagi yang namanya ikan awana merah, uangnya
mungkin merah juga. Iya kan? Uangnya udah pasti besar juga ya. Dari situ mungkin ada dorongan tambah semangat, jadinya hobinya lagi tambah ya, Ko ya. Terus ada banyak teman-teman yang mendukung lah gitu Oh, kan. support dari teman-teman Iya. itu yang sesama pemain penghobi ikan awana Iya. juga berarti ya. Iya. Ini berarti tadi yang depannya di kita, ini filter-filternya ada di waktu Koko yang jadikan ikan awana itu filternya ada di rumah nggak? Ini sebelumnya kan kolamnya buat ikan koi ya? Iya, betul. Terus waktu ada masukin awana itu filternya ada perubahan atau tetap pemakaiannya sama kok? Sama. Sama Ini ya? filterisasinya Tapi sejauh ini nggak masalah, bagus ya semuanya iya, ya? bagus ya. Nah teman-teman bisa lihat ini kolamnya, Koko boleh sharingkan nggak waktu bikin kolam ini kedalamannya berapa ya kok? Kedalaman yang di dalam ini, yang di tengah ini 2 meter. 2 meter, yang di samping kan Yang di ada samping 90. 90 ya? Iya. Nah Maksudnya jadinya yang di sana kan 1 meter, 1 yang ini meter. 90. 90, Jadi 1 yang ini meter 1 meter. 90. Oh 190 ya jadinya ya. Isinya. Terus yang untuk filternya itu biasanya biar kalau misalnya sesama bukan ikan awana aja, penghobi ikan koi juga bisa nonton ya. Jadi bisa, ini tadi settingnya kan buat ikan koi ya. Iya. Ini untuk filternya biasanya paling penting kalau dari pengalaman Koko apa aja yang perlu? Yang Ya untuk kita di-filter? medianya ya. Medianya. Medianya saya pakai biobol, ada karang jahe, ada batu apung, gitu. Ada vitamet, saya pakai semua. Ini kok, ini kan ada beberapa kolam, saya lihat filternya. Ini yang pertama kolamnya itu isinya apa aja kok? Iya, ini pertama isinya yang di bawah ini biobol. Biobol ya. Biobol, tapi kalau biobol kan ringan ya. Jadi atasnya saya kasih karang jahe supaya nggak ngapung gitu. Nggak ngapung ya. Iya. Ini yang kotak pertama. Kotak pertama ya. Dan ini kotak kedua juga saya kasih biobol juga. Sama ya. Yang kotak kedua Iya. berarti biobolnya ini Iya. perlu banget ya buat Iya. kolam yang buat koi ya. Ini kebanyakan semua saya semua pakai biobol. Biobol. Hanya atasnya saya kasih batu apung. Oh, semua kolam itu dikasih biobol, hanya bedanya di atasnya itu kasih batu apung ya. Iya, supaya biobolnya nggak ngapung. Oh, nggak ngapung. Iya. Hmm. Ini media yang saya rasa yang paling murah, yang paling murah. hemat gitu Hemat ya. Iya. Udah murah, hemat itu biasa yang dicari orang sih kok. Iya. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini, dari Ko Lili ini katanya biasanya kalau settingan begini itu biayanya juga lebih hemat ya. Paling hemat. Paling hemat ya. Paling hemat, terus perawatannya paling mudah lah. Paling gitu. mudah ya. Jadi nggak ribet ya kok ya. Yang terakhir apa? Yang terakhir ini batu-batu Ya, batu ini apa ya? ini karang jahe juga. Oh, karang jahe. Ini karang jahe juga. Jadi karang jahe sama biobol gitu. Iya, karang jahe, biobol, sama batu apung. Batu apung Sama supaya filter dia mat nggak ya. apung ke atas katanya. Sedikit lagi kok mungkin bisa bagikan ke pemula lah ya. Bisa dikatakan pemula juga kadang sering banyak, semakin pengalaman kita kasih saling berbagi jadinya kok. Boleh tahu nggak kan Ko Lili kan di sini ikan koinya 15 tahun, terus ikan awana 5 tahun. Kalau misalnya dari ikan koi biasanya perawatannya susah nggak sih kok? Dibanding ikan koi dengan awana mungkin lebih sulit ikan koi. Oh, lebih sulit sebenarnya ikan koi. Lebih Ikan sulit, awana iya. malah lebih gampang ya. Oke, saya rasa lebih gampang ikan awana lebih. Kalau dari pengalaman Koko ya, Iya, iya. soalnya ada beberapa dari teman kita biasanya malah bilang takut gitu loh, takut beli ikan awana karena susah, karena kan nggak murah ya kok. Kalau namanya ikan awana, tapi ikan koi juga nggak murah lah. Tapi kalau dibandingkan ikan koi sama awana malah ikan koinya lebih susah ya. Lebih susah. Susahnya gimana kok? Ikan koinya mungkin bisa sharingkan. Jadi kalau yang penghobi ikan koi bisa tahu. Ya kalau ikan koi penyakitnya gampang sakit. Oh, gampang sakit. Gampang sakit. Iya. Biasanya kalau contohnya ikan koi Koko sakit, yang ditangani pertama itu apa kok? Ya mungkin dari filter atau Filter. dari airnya nanti apalagi waktu musim hujan gitu kan. Oh gitu. Nah, Berarti kita- filternya mesti dicek takaran airnya mungkin ya, Ya. Koko ya? Kita lihat dah. Oh. Kalau yang memang udah biasa main ikan, mungkin tahu kita ngelihat kolam kita ini masih bagus enggak atau udah jelek gitu Airnya ya, Iya, berarti airnya betul. yang harus segera ditangani Iya, ya. betul. Oh, kalau ikan awana, kalau misalnya yang sejauh ini sesulit untuk perawatannya di mana enggak kok? Kalau ikan awana selama ini sih saya nggak terlalu nggak terlalu sulit lah gitu. Enggak terlalu sulit ya. Iya. Jadi perawatannya maksudnya kayak di kolam yang gitu aja, di akuarium gitu aja ya. Kalau di kolam ya mungkin
seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita ada penambahan air. Oh, itu penambahan air yang di kolam itu sebagian dikuras dulu, terus ditambahin lagi gitu ya maksudnya? Enggak, biasanya kan ada overflow ya kita ya. Jadi air masuk, air keluar. Oh, gitu. air masuk, air keluar langsung. Iya. Jadi lebih gampang ya. Lebih gampang, dari sini keluar terus langsung dimasukin lagi ya. Itu paling seminggu atau dua minggu sekali ya. Iya. Kalau misalnya untuk ikan koi supaya ikannya nggak gampang sakit, itu ada nggak dari pengalaman Koko yang udah 15 tahun yang di ikan koi? Yang harus dicegah gitu maksudnya sebelum ikannya sakit. Kalau pencegahan ya, seperti sekarang mungkin lagi musim hujan gitu kan. Musim hujan. Nah, kalau biasanya kalau ikan koi lemahnya begitu hujan pertama, kita harus kasih garam lah. Oh, harus cepat-cepat kasih pencegahan garam. gitu kan, kasih garam supaya kesehatannya bisa terjaga. Staminanya ya lebih kuat ya gitu ya maksudnya ya. Iya. Oh, berarti kalau ikan koi itu kelemahannya kalau misalnya hujan kita harus cepat kasih garam supaya jaga stamina dia balik ya. Oh, paling itu aja. Tapi itu juga kita mesti tahu kalau media kita pakai batu jolit itu nggak boleh pakai garam gitu. Nah, buat teman-teman yang ada hobi-hobi ikan koi, ini kebetulan Ko Lili sudah 15 tahun pengalaman di ikan koi, jadi ini mungkin bisa buat teman-teman tahu ya. Nah, kalau misalnya ikan koi perawatannya kan agak susah katanya, kalau hujan mesti dikasih garam, tapi jangan lupa kalau misalnya filternya ada dikasih Batu jolit itu nggak boleh pakai garam ya. Jadi kalau mau bikin filter mending jangan pakai batu jolit ya. Jadi kalau pakai garam lebih gampang gitu ya kalau ikannya ya. Kalau kayak saya kan pakainya biobol sama garang jahe itu boleh kena garam gitu nggak aja ya. Iya. Itu pun perawatannya juga lebih hemat kan. Iya. Terus paling mudah ya. Paling mudah, paling hemat. Paling hemat ya. Itu yang dicari orang sih Ko Lili sebenarnya. Yang di tangan Ko Lili ya. Di sini kan kolamnya ikan awana banyak. Nah, itu pertama kali kenapa ya ikan awana kok mau ya makan pakan begini kok? Ceritanya pertama. Biasanya kalau ikan awana disatuin dengan ikan koi, kita kasih makan ikan koi dengan pelet. Nah, lama-lama ikan awana ikut makan tuh. Oh, ikut. Iya. Juga kebalikannya. Kayak koi dengan awana kan kita jadi satu. Kita kasih makan pelet, awana ikut makan. Kalau kita kasih kodok atau jangkrik, ikan koinya itu ikut makan. Oh, ikut makan juga. Ikut makan jangkrik, ikut makan kodok, dia makan. Makan juga ya. Iya. Tapi kalau misalnya dari pengalaman Koko ikan koi gitu, kalau ikan awana kan memang udah jelas itu makanan ikan awana. Kalau koi makan itu bahaya nggak sih buat ikan koi sebenarnya? Kalau tapi selama kodok, ini jangkrik, selama ini ikan koi saya makan kodok atau makan jangkrik nggak bermasalah. Oh, nggak bermasalah, berarti aman aja ya. Aman aja. Tapi nggak tahu ya kalau ikan orang lain saya nggak tahu. Karena ikan mungkin kebiasaan juga ya. Kalau ikan saya nggak bermasalah. Nggak bermasalah ya. Oke, terima kasih Ko Lili sudah luangkan waktu dan sudah kasih kesempatan kita untuk berkunjung ke farmnya, berbagi sharing pengalamannya. Terima kasih Ko Lili. Demikian video dari kita. Seperti biasanya, jangan lupa dukung kita di like, di share, dan di komen, loncengnya dinyalain ya. Dan akan selanjutnya pengalaman semoga kita kasih bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Seperti biasanya, salam satu hobi. Ya.